Gara-gara anak-anak sering suruhan ya juri jigik baik. Aku kaget ini. Oh, mesin mambak bergerak. Oh, mesin mambak bergerak. Setan bisa tersinggung, buktinya kalau kita omongin dia marah. Nah, berarti setan sama dengan baper. Nah, setan baper sih ya. Setan baper ini mah setannya. Suka bawa perasaan setan tuh. Allah. Semoga yang subscribe diampun dosa-dosanya. Baik pemirsa, saya akan melakukan uji nyali seorang diri di kelas yang mana tadi banyak sekali suara-suara ya bahkan dia. Dan sepertinya ini juga aura-aura negatif yang bikin orang kesurupan di sini nih. Ini porak-poranda gini acak-acakan. Gak mungkin kalau manusia. Gak mungkin acak-acakan kayak gini kalau manusia. Setan yang bikin acak-acakan ini. Mana mungkin sekolah tinggalin bangkunya digini-gini. Terbalik. Nah, setan ini Bang Hadi. Hah? Gak mungkin siswa-siswa pada nggak mungkin. Atau ada orang masuk gitu. Ngapain gitu, ngamuk Iya, gitu ngapain. ya. Orang nggak jelas gitu ya. Setan Gila ya. kali ya. Yaudah, ayo. Bel ayo, tumpuk tuh. Oke, Betul. hati Bang Ria. Ya. Tinggal uji nyali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penghuni tempat ini, baik setan dari golongan laki-laki maupun setan dari golongan perempuan, hendaknya kalian minggat dari sini sebab saya ingin menggusur kalian. Ya setan ya, jangan kalian menghuni tempat ini lagi. Semua warga, semua siswa, semua guru pengen sekolah di sini, pengen ada aktivitas. Jurik, pengen ada kegiatan, belajar mengajar. Hendaknya kalian minggat dari sini. Kalian tidak punya hak atas bangunan ini. Meskipun kita hidup dalam dunia dan tempat yang berdampingan, kamu gaib, kita zahir. Ya, tapi kamu sama-sama ada di dunia juga nih. Mengganggu, menggoda Bani Adam. Hendaknya kalian punya rasa respect, punya rasa malu sedikit lah. Orang ini tempat buat orang cari kerja, cari makan, orang menimba ilmu kok kalian masukin setan. Anehnya kalian itu malah bikin orang kesurupan. Coba. Saya merasakan aura di sini ini teman-teman. Pengap, panas, dan membuat pandangan ini menjadi kayak perih. Mata saya ini perih di tempat ini. Gak tahu kenapa kayak orang masuk ke
ruangan yang kebakaran gitu loh, panas, pengap, gerah sama mata perih, tapi nggak ada asap sama sekali, nggak ada bau asap teman-teman. Jadi ini kayak kebakaran gaib gitu, kebakaran secara gaib karena ini bangunan udah dihuni sama 1001 setan, sehingga ada orang masuk kesurupan, sekolah kesurupan. Kesurupannya apa? Di pada saat jam 12 siang. Ngeri, saya merinding saya. Jam 12 siang. Kalau kata orang Sunda mah halaun. Biasanya jam 12 siang tuh. Ya, bahaya tuh sia jurigna. Hanya kalau pengen melakukan aktivitas apa-apa itu biasanya tuh di pada saat 12 siang atau kayak menjelang maghrib itu dilarang. Karena menurut ya teman-teman ya, menurut salah satu mulai ekstensi mulai. Sini lu. Saya mah nggak takut. Tuh kan setannya. Jadi saya ungkapkan teman-teman, menurut salah satu riwayat bahwasanya itu jam 12 malam itu dibakarnya itu dinyalahkan api neraka teman-teman. Jadi itu oleh orang-orang Sunda itu bilang hahalaun. Kenapa? Bahaya. Karena pada saatnya jam-jam tersebut tuh api neraka tuh nyalahin. Allah, jurig, dijitak nanti kamu tarangnya, masanya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya berdoa semoga tempat ini tuh normal kembali ya teman-teman. Bisa dipakai sebagaimana mestinya. Karena ini bangunan masih bagus. Ditinggalin cuma gara-gara setan, gara-gara anak-anak sering surupan. Ya juri, jigik baik. Aku kaget ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Saya tidak pernah takut dengan kalian. Cuma kadang saya kaget kalau ngeliat kalian tuh pengen ngacir rasanya. Mata saya tuh aduh perih banget tempat ini teman-teman, sampai nggak bisa ngelihat. Masuk Muhammad, gerak. Masuk Muhammad, gerak. Astagfirullahaladzim. Gerak nih setannya. Kencang banget ekstensinya teman-teman di sini. Ada poltergeist. Suatu energi yang dapat menggerakkan sesuatu energi yang dapat menggerakkan barang teman-teman. Poltergeist. Jadi ekstensinya ini kalau punya, mulai setan itu. Kalau dikasih angka nilai 10, dia ini kurang lebih 7. Ekstensi 7 teman-teman. Kalau sampai 10 tuh yang bikin orang celaka itu, orang berdarah-darah, orang sampai seret-seret, terus 10 gitu ya Allah. Orang pengen meninggal tuh, setan memang. Mau tahu diuntung. Boleh. Kaget saya. Jendela nih setan nih. Gerakan. Semua gerakan digerak-gerakin sama dia. Kenapa? Karena setan emang kerjanya gitu. Saya nggak ngerti dia tuh. Siapa yang ngegaji? Ya kan? Kita manusia kan hidup di dunia ya. Ya kita mengais rezeki, cari duit buat makan ya. Tujuannya gitu. Ibadah sama Allah. Nah, kok setan tuh gangguin manusia aja. Lu kapan makannya? Cari makan tuh gimana? Saya kadang bingung.
Hewan aja cari makan kan taruh nyari tempat sampah ya teman-teman ya. Atau ada yang ngasih gitu, kalau kucing suka dikasih ikan, kasih apa sama yang punya rumah kadang. Nah, manusia kan kalau hidup itu kan ikhtiar, cari rezeki, kerja, berdagang di pasar, bawa uang, kemudian dibelikan beras, bikin nasi, belikan sayur, lauk pauk, dimakan. Hidupnya gitu. Meskipun tujuan utamanya adalah menjadi khalifah di muka bumi, meskipun tujuannya adalah senantiasa untuk beribadah kepada Allah, tapi ada gitu, ada kayak hidupnya gitu. Kalau kata main game mah ada alurnya, dia emang punya kehidupan ikhtiar gitu, kerja. Nah, saya mah bingung sama setan tuh. Apa kerjaannya itu dia? Memang deh, kita kan dituju apa ya? Jadi khalifah di muka bumi, diperintah oleh Allah agar kita beribadah. Allah, setan. Wih, setan, sini lu. Jenggut palanya. Oh, orang lagi cerita. Kita kan sama Allah disuruh beribadah, ya kan? Tapi kita kan kadang suka males, teman-teman. Nah, saya mikir, setan kan memang kerjaannya kan mengganggu Bani Adam. Dia ada malasnya nggak tuh mengganggu Bani Adam, Mas? Saya bingung. Saya aja ibadah ada malasnya ya, masa dia kerjaannya mengganggu makhluk manusia Bani Adam? Nggak ada malas-malasnya, aneh. Saya makan. Terus dia makan dari mana ya? Apa di ikhtiar cari kerja juga ngelamar loker gitu ya? Loker gitu ya? Nggak ngerti saya gimana itu, apa yang disebutnya ya, rutinitas setan itu. Kerjaan setan itu apa gitu loh. Masa kerjaannya cuma kawin, tidur, makan, nggak tahu makan ya, gangguin orang, gangguin manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, masa gitu doang gawainya? Siapa yang ngegaji coba? Apa ketika dia masuk ke tubuh manusia dia naik grade gitu ya, jenjang karirnya makin tinggi? Apa dia memasuki tubuh manusia sehingga menjerumuskan manusia untuk membunuh, bertikai, berkelahi? Itu dia dapat promosi? Apa dia dapat naik jabatan, jenjang karirnya meningkat? Apa dia bisa jadi ini manajer, general manager, direksi? Nggak ngerti saya. Yang karirnya seperti apa itu? Nggak ngerti saya itu. Struktural di setan itu seperti apa? Gitu. Apakah dia punya presiden atau punya raja? Gitu. Ya, saya tidak. Atau punya kepala suku? Saya kurang paham. Apa setan juga punya ras ya? Ras Anggora, ras Persia gitu ya. Persia Himalaya. Gitu. Ras-rasnya seperti kucing. Apakah gitu ya? Dia ada yang berbulu, ada yang botak, pink, ada yang pesek, big nose gitu ya. Saya nggak paham tuh hantu-hantu gitu. Apakah setan juga bisa tersinggung? Weh, mungkin setan bisa tersinggung. Buktinya kalau kita omongin dia marah. Nah, berarti setan sama dengan baper. Nah, setan baper sih ya. Setan baper ini mah setannya. Suka bawa perasaan setan tuh. Allah. Allah, suara yang perempuan ini. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Setan dong mengganggu orang. Teman-teman kayak gini nih, tak bisa ngeliat manusia ini senang, khusyuk ya dalam bersolawat, berzikir, bersenandung.
Gak ada kerjaan setan itu tuh. Nyelakain manusia, setan tuh kerjanya nyelakain manusia terus. Mau sampai kapan kamu resign? Sampai kapan kamu tobat? Sampai kapan kamu mau memberhentikan diri dari kerjaan semacam itu? Lebih baik kamu cari kerjaan yang lebih baik, ya, yang lebih baik, yang lebih bagus. Cari muka di hadapan Allah yang baik lah. Woi, apa yang masuk neraka kok ngajak-ngajak? Tuh suara tuh. Nih, Bang Hadi bentar lagi mau kesini nih. Saya udah merasakan hawa-hawa kejenuhan. Bang Hadi, belum ya? Bang Heri, gimana? Bang? Bang? Hoi, Bang Heri? Bang Heri? Jangan suka kayak orang gila, Bang Heri. Nggak jelas. Nah, saya nggak setannya Bang Hadi, cuma gerak-gerakan aja nih. Ini saya dicelakai nih, gerak apa? Terseret langkah, seret ini. Jadi emang di sini poltergeist setannya itu, gerakan-gerakan kayak gitu, mencelakakan manusia. Biasanya kayak gini tuh udah atas rating itu 7. Kalau ada rating 10 dia dapat rating 7 untuk eksistensi ya. Tapi nggak sampai muncul, saya nggak ngeliat sama sekali muncul dia. Jadi ini emang pure hanya gerakan-gerakan dan jin. Ini setan juga lah sebutnya. Jadi itu bisa masukin manusia. Tapi dia mau nggak pernah muncul, nggak pernah ngapain Bang Hadi. Cuma seneng ngeganggu aja dia. Ih, Tuh suara apa tuh? Jadi masukin ke tubuh biasanya perempuan. Makanya biasanya kasihan saya sama perempuan-perempuan kalau yang disurupin. Biasanya tukang-tukang, biasanya suka kayak somai apa itu suka pengen sok-sokin saya bisa gitu. kasihan ya perempuan yang pegang. Iya, kasihan. Oke, cukup lah. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Ini aja hasil kisah di malam hari ini. Jangan pernah percaya mitos. Tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.